Oke ya, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu yang Kau berikan ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sedang kami lakukan. Khususnya kami akan belajar firman-Mu, belajar mengerti lebih dalam tentang makna kematian Kristus bagi kami. Tuhan, didiklah hati dan hidup kami, taklukkan pikiran kami kepada firman-Mu, supaya setiap kali kami belajar, Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami, mengubah hati kami yang keras, dan juga menolong kami untuk semakin belajar mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, dan berkati apa yang sudah dipersiapkan untuk boleh dibagikan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti lagu yang tadi dinyanyikan ya di dalam persekutuan kita berbicara tentang penebusan dan kematian Kristus, kita hari ini juga akan membahas topik yang sama, berbicara tentang sekitar kematian dan penebusan Kristus. Saudara, cerita tentang kematian Kristus adalah cerita yang sudah sangat familiar di telinga kita. Mungkin sejak kecil kita sudah banyak mendengar cerita tentang kematian Yesus Kristus. Nah, tetapi apakah kita sampai sekarang sudah bisa memahami, saudara, dengan tepat dan benar, di dalam Alkitab sebenarnya apa yang dikatakan tentang kematian Kristus, tentang penebusan Kristus? Ya, banyak orang mengatakan kita ditebus dari dosa dan sebagainya, tetapi kita jarang merenungkan dengan sesungguhnya makna penebusan Kristus itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan memakai waktu untuk membicarakan hal ini. Saudara, di dalam pemikiran beberapa orang ada beberapa pentafsiran, beberapa pendekatan, ya beberapa teori tentang kematian Kristus itu. Yang pertama, saudara, ada yang mengatakan dengan satu istilah ransom to Satan atau tebusan, ya ransom itu tebusan kepada Satan. Saudara, teori ini atau tafsiran ini mengatakan kematian Kristus itu dipersembahkan kepada iblis sebagai tebusan manusia. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu dirampas ya, diambil menjadi miliknya iblis. Kemudian Allah Bapa itu dengan iblis tawar-menawar, saudara. Allah Bapa ingin mengambil kembali kita manusia ciptaannya sebagai miliknya, kemudian tawar-menawar dengan iblis, disepakati satu harga, yaitu bahwa Kristus harus mati. Jadi Kristus ini disebut ransom to Satan. Kematiannya itu dipersembahkan oleh Bapa untuk iblis supaya kita itu ditebus kembali, diambil kembali menjadi miliknya Tuhan, ya. Nah, di dalam pentafsiran ini dikatakan iblis itu tidak tahu, Saudara, ternyata setelah mati Yesus itu bangkit kembali mengalahkan kuasa daripada kematian. Jadi Yesus akhirnya tidak jadi ditawan sebagai ganti manusia, tetapi Yesus justru akhirnya mengalahkan setan. Ya, ini ransom to Satan atau tebusan bagi Satan. Yang kedua, saudara, ada orang-orang yang memahami makna kematian Kristus itu dengan sebutan moral influence teori atau teori pengaruh moral. Di dalam tafsiran ini mengatakan bahwa kematian Kristus itu hanya satu manifestasi kasih Allah kepada manusia yang menyentuh manusia, kemudian manusia itu akhirnya bertobat, menerima Allah, ya, kembali kepada Allah. Jadi saudara, kematian Kristus di sini itu ada satu ekspresi kasih Allah kepada manusia, lalu diharapkan manusia itu tersentuh. Oh, Allah ini kok baik ya, Allah ini kok maha kasih, mau memberikan anaknya, lalu hati kita tersentuh dan kita mau kembali kepada Allah di dalam pertobatan. Ya, ini sama dengan contoh sehari-hari, saudara, kalau kita melihat kebaikan orang, hati kita tersentuh, lalu kita mengagumi orang itu, dan kita mau menjadi follower, ya, pengikut dari orang tersebut. Jadi kematian Kristus itu hanya mempengaruhi moral, maka disebut dengan moral influence, mempengaruhi moral kita, sehingga kita disadarkan, kita akhirnya mau kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada satu pentafsiran yang disebut dengan governmental theory, dari kata government, pemerintah.
Nah, tafsiran ini mengatakan, kenapa kok Kristus harus mati? Kristus mati itu adalah sebagai satu peringatan hukuman Allah terhadap dosa. Ya, jadi teori ini atau tafsiran ini itu berbicara Allah itu seperti seorang raja, seperti pemerintah, government, yang melihat adanya dosa, lalu Allah itu memakai Kristus dihukum sebagai contoh, sebagai peringatan. Ini loh, kalau kamu berdosa, kalau kamu melawan saya, kamu akan mengalami hukuman yang seperti ini, yang mengerikannya. Ya, jadi ini sebagai satu contoh. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya sebagai efek jera, supaya kita tidak berbuat dosa, maka Kristus itu dihukum sebagai satu peringatan akan akibat dosa. Ya, governmental teori. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada teori yang disebut dengan example teori, teori contoh. Nah, pandangan ini mengatakan kematian Kristus itu adalah contoh atau teladan dari seseorang yang mau hidup taat kepada Allah. Ya, Kristus atas inisiatifnya sendiri itu memberikan satu contoh teladan, satu hidup yang suci, hidup yang baik, bahkan mau mati, mengorbankan jiwanya, nyawanya. Nah, teladan Yesus mati ini, saudara, diharapkan itu bisa menginspirasi orang-orang berdosa untuk mengikuti teladan Kristus, yaitu mau hidup taat, hidup baik, hidup suci, hidup bertobat kembali kepada Allah. Jadi example teori ini mirip dengan tadi moral influence theory. Bedanya tipis sekali. Kalau moral influence theory itu Allah yang menjadikan kematian Kristus sebagai pengaruh moral. Tetapi di dalam example teori ini Kristusnya sendiri yang mau menjadi teladan bagi kita orang berdosa. Ya, diharapkan kita meneladani hidupnya Yesus, lalu hidup taat, bertobat, kembali kepada Allah. Sayangnya saudara, saya harus mengatakan ini ada sebagian contoh ya, 4 contoh, beberapa pentafsiran. Yang lainnya itu masih banyak sekali pentafsiran-pentafsiran tentang kematian Kristus. Nah, sayangnya kita harus mengatakan bahwa 4 contoh ini adalah satu pentafsiran yang salah, yang keliru total, saudara. Jadi ini saya berikan selalu di dalam materi-materi saya berikan contoh-contoh yang salah, supaya ini jadi peringatan bagi kita jangan berpikir, jangan meniru seperti ini. Ya, apabila ada di antara kita yang berpikir seperti ini, ya harus segera ditinggalkan, saudara. Karena ini bukan pemikiran yang biblika, yang tidak alkitabiah. Kristus itu mati, kematiannya tidak pernah dipersembahkan untuk iblis, dan tidak ada itu di dalam Alkitab. Ya, Kristus mati sebagai tebusan lalu dipersembahkan kepada iblis supaya kita dibebaskan dari belenggu iblis. Itu teori yang ngawur. Kemudian teori moral influence, teori example teori. Ini juga satu teori atau pentafsiran yang keliru. Kematian Kristus itu bukan sekedar contoh. Kematian Kristus bukan sekedar manifestasi kasih Allah. Lebih dari itu, saudara. Nah, terlebih lagi governmental teori ini juga teori yang ngawur ya. Kalau Kristus hanya dijadikan peringatan, ya kasihan sekali Kristus tidak bersalah kok malah dihukum. Ini teori yang ngaco balo ini, saudara. Mestinya orang yang berdosa yang dihukum. Tapi governmental teori justru mengatakan Kristus yang tidak bersalah ini dihukum jadi peringatan. Lah ini kok aneh ya. Nah, sekarang kita akan tinggalkan, saudara, 4 pentafsiran ini. Kita akan mencoba memahami menurut Alkitab kematian Kristus di atas kayu salib itu sebenarnya apa? Nah, kita akan menggali ini pelan-pelan ya. Sifat kematian Kristus itu lebih dari sekedar contoh, lebih dari sekedar manifestasi kasih Allah, bukan sekedar jadi satu peringatan akan dosa. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa kematian Kristus itu adalah memiliki sifat hukuman atas dosa. Ya, hukuman. Jadi ini penalti, ya, penal. Jadi saudara, kematian Kristus bukan contoh, bukan sekedar untuk mempengaruhi orang bertobat, tapi ini betul-betul hukuman atas dosa, saudara. Ya, hukuman atas dosa. Dosa siapa? Ya, dosanya kita. Di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara ingat, kematian Kristus itu di atas kayu salib adalah satu hukuman ya atas dosa kita, saudara. Hukuman. Ini bukan sekedar contoh, bukan sekedar untuk menakut-nakuti kita, tapi betul-betul Kristus itu dihukum karena dosa. Ya, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sifat kematian Kristus itu di dalam Alkitab dikatakan dia dihukum bukan atas dirinya sendiri, tetapi dia dihukum itu bersifat menggantikan, ya, substitute, menggantikan. Menggantikan siapa? Ya menggantikan kita tentunya. Misal, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan, seperti yang kita pelajari minggu-minggu yang lampau, bahwa Kristus itu tidak berdosa dan tidak mungkin bisa berdosa, saudara, karena dia adalah Allah. Tetapi ayat ini mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Oleh Allah, dia yang tidak mengenal dosa itu dibuatnya menjadi dosa. Bukan karena dia memang berdosa, tapi dikatakan karena kita. Ya. Karena kita. Artinya, Kristus itu menggantikan posisi kita, saudara. Kristus itu mewakili kita. Apa yang seharusnya kita tanggung, digantikan, diterima oleh Yesus. Nah, ini juga yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, ini jelas sekali, saudara. Penyakit kitalah yang ditanggungnya ini bukan penyakit jasmani, tetapi ini penyakit rohani, yaitu dosa kita. Ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, ayat ini itu berbicara tentang kematian Kristus yang memiliki sifat menggantikan. Maka biasa dikenal dengan penal substitution theory, hukuman yang bersifat menggantikan. Ya. Nah, apakah sudah cukup sampai di situ? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengatakan kematian Kristus bukan cuma menggantikan kita, kalau sudah menggantikan kita ya terus what next begitu. Tetapi kematian Kristus itu memiliki dampak, satu sifat, yaitu rekonsiliasi, mendamaikan. Nah, kematiannya menggantikan kita itu kalau tidak ada efek apa-apa ya tidak ada gunanya. Maka dampak pertamanya itu selalu bersifat rekonsiliasi, mendamaikan. Mendamaikan siapa? Ya mendamaikan antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Maka minggu lalu kita telah belajar tentang dua natur Kristus. Ya, Kristus harus memiliki dua natur, ilahi dan manusia, supaya kematiannya ini tidak sia-sia. Kematiannya ini bisa menjadi satu hal yang mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, Paulus mengatakan, dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lihat saudara, melalui perantaraan Kristus, Allah itu mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi kematian Kristus itu bersifat rekonsiliasi. Nah saudara, ini tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Tidak ada makhluk di dalam alam semesta ini yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Tidak bisa, saudara. Selain anak Allah itu sendiri yang menggantikan kita, mendamaikan kita. Roma 3 ayat 25 juga sama. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi saudara lihat, Yesus Kristus di dalam hal ini adalah menjadi jalan pendamaian karena iman. Tidak ada jalan pendamaian yang lainnya, saudara.
Berikutnya, kematian Kristus bukan sekedar mendamaikan, tapi kematian Kristus itu juga bersifat korban, sacrifice. Nah, ini Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, minggu lalu kita telah belajar tentang 3 jabatan Kristus. Dan di dalam jabatan imam, di sana saya cukup panjang lebar menjelaskan. Kristus itu adalah satu imam, seorang imam yang mempersembahkan dirinya sendiri. Beda dengan imam di dalam PL. Maka ini yang disebut dengan kematian Kristus itu bersifat sacrificial. Dia mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan dirinya seperti anak domba. Kali kalau di dalam PL anak domba itu dikorbankan oleh imam, maka Kristus itu mengorbankan dirinya sendiri. Nah, ini adalah sifat kematian Kristus yang bersifat korban. Jadi dia tidak harus mati, tetapi dia mau berkorban, mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, selanjutnya, kematian Kristus di dalam Alkitab juga dikatakan itu bersifat menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Kok bisa kematian Kristus itu menghapus dosa, menghilangkan dosa di dalam orang-orang yang diwakilkan melalui kematiannya? Ya, Petrus mengatakan, saudara, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, jadi di dalam kematian Kristus itu bukan sekedar mendamaikan antara Allah dan manusia, tetapi kematian Kristus itu juga memiliki sifat menghapus dosa. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis di mata Tuhan, melalui kematian Kristus itu, sekarang itu dihapus. Tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang najis, dibuang dari hidup manusia, dosa. Maka manusia dengan Allah sekarang bisa berdamai kembali. Ya, ini sifat kematian Kristus. Kematian Kristus yang lainnya, saudara, bukan sekedar dia mati menjadi korban dan menghapus dosa, tapi Alkitab mengatakan kematian Kristus itu memiliki sifat memadamkan murka Allah. Jadi jangan dipikir ketika manusia berdosa, Allah itu diem-diem aja gitu. Oh, Allah itu maha kasih. Ya, ini satu hal yang sekarang jadi tren di dalam kebanyakan gereja ya, saudara. Menekankan terus kasih Allah, sehingga kita lupa di dalam diri Allah itu ada sifat murka. Allah itu bisa marah. Kalau marah mengerikan, saudara. Murkanya itu menyala-nyala. Ini sekarang jarang dikhotbahkan. Sehingga banyak orang Kristen hanya mengenal Allah itu kasih. Oh, kita berdosa, enggak apa-apa. Allah itu pengampun, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Alkitab mengatakan, ketika manusia berdosa, Allah itu murkanya luar biasa, saudara. Ya, karena dosa itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dikatakan oleh Paulus, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya, saudara lihat, kita diselamatkan dari murka Allah melalui apa? Melalui darah anaknya, darah Yesus Kristus. Jadi pengertian darah Yesus Kristus memadamkan murka Allah ini harus dipahami secara rohani ya saudara, bukan karena darahnya Yesus berceceran, dipaku, dicambuk, lalu Allah seneng terus murkanya padam, bukan. Tetapi ini berkaitan dengan nanti kita lihat dengan masalah keadilan Allah. Murka Allah ini muncul karena keadilan Allah itu dilanggar manusia. Kesucian Allah dilanggar oleh manusia di dalam dosa. Sehingga Allah murka. Allah berarti harus menghukum manusia. Dan ketika Kristus itu mati menggantikan kita, melalui kematiannya itu dikatakan memadamkan murka Allah.
Murka Allah yang menyala-nyala sekarang itu dikatakan padam, sudah tidak lagi murka, ya. Ini mirip seperti kita kalau sedang marah. Tidak ada manusia tidak pernah marah. Pasti kita pernah marah, tapi ada sesuatu yang bisa memadamkan amarah kita. Yang kita anggap ya sudah, kita selesai, amarahku selesai, ya. Dan di dalam relasi kita dengan Tuhan, itu yang bisa melakukan hanya Kristus. Kenapa Allah murka ini, saudara? Karena kematian Kristus itu bersifat memuaskan keadilan Allah. Allah murka karena keadilannya dilanggar oleh manusia. Maka ketika Kristus mati, kematiannya itu adalah memuaskan keadilan Allah. Maksudnya adalah, saudara, kalau Allah itu murka, maka harus ada keadilan, harus ada kompensasinya. Dosa itu tidak bisa dibiarkan, saudara. Maka Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Paulus ngomong, tidak ada lagi penghukuman. Berarti dulu ada penghukuman. Kenapa dihukum? Karena ada dosa. Kenapa Allah harus menghukum? Karena keadilannya Tuhan dilanggar oleh kita. Ya, saya memberikan ilustrasi kira-kira banyak orang seringkali tanya, oh Tuhan ini kok dikit-dikit marah ya, dikit-dikit marah, murka. Masa begitu aja keadilannya merasa dilanggar? Saudara-saudara, kalau ini terjadi pada diri kita sendiri, kira-kira bagaimana ya saudara? Kalau rumah kita dimaling orang, harta kita atau benda kita diambil semua, lalu malingnya itu ketangkep oleh polisi, lalu polisi mengatakan, ya sudahlah, kita bebaskan saja, tidak usah dihukum. Kira-kira kita merasa adil enggak, saudara? Ya, kita merasa, loh ini fair apa enggak? Orang yang sudah merampok rumah saya dibebaskan. Nah, demikian pula dengan Allah, ya. Maka di dalam dosa, keadilan Allah itu harus dipuaskan. Dipuaskan ini bukan memuaskan hawa nafsu, saudara, tapi keadilan Allah itu harus dipenuhi, harus ada kompensasi dalam bentuk penghukuman. Dan itu ditanggung oleh Yesus melalui kematiannya. Sehingga Allah menganggap sekarang itu impas, ya, sudah selesai, keadilannya sudah dipuaskan, dan amarahnya itu padam, murkanya padam. Kematian Kristus bukan sekedar memadamkan muka Allah, bukan sekedar itu memuaskan keadilan Allah, tetapi kematian Kristus itu juga memiliki sifat menebus, redemptif. Apa artinya menebus? Ya, menebus itu artinya itu mengambil kembali, saudara. Mengembalikan sesuatu kepada asal-usulnya. Ini katakan Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Petrus di sini mengatakan kematian Kristus itu menebus hidup kita. Salah satunya adalah dari cara hidup yang sia-sia, saudara. Hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak dipersembahkan kepada Allah. Hidup yang sia-sia adalah hidup untuk diri sendiri. Hidup yang sia-sia adalah hidup yang memberontak kepada Allah. Ketika Kristus mati, dikatakan menebus kita, menghapus dosa kita. Berarti kita itu dikembalikan kepada cara hidup yang seharusnya. Kepada asal-usul kita dicipta Tuhan untuk apa, ya. Jadi ditebus itu adalah artinya seperti itu. Kita diambil kembali dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan kita dikembalikan seperti ini. Kita harus hidup di hadapan Allah. Itu sifat kematian Kristus yang bersifat redemptif, ya, menebus. Nah, saudara, di dalam berikutnya dikatakan kematian Kristus itu bukan sekedar untuk memuaskan keadilan Allah, menjadi korban, dan sebagainya, tapi kematian Kristus itu adalah bersifat mentaklukkan iblis.
Ini kebalik dengan teori yang pertama tadi saya katakan ya, ransom to Satan. Kalau ransom to Satan, itu Kristusnya kalah, saudara. Kristus, ya sudahlah, aku mati untuk kamu, ya setan, supaya manusia dibebaskan dari belenggu kekuasaanmu. Ya sudah, aku mati untuk kamu. Lah ini Kristusnya kalah, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab justru mengatakan kematian Kristus itu mentaklukkan kuasa kegelapan, mentaklukkan iblis di atas kayu salib. Ya, tadi kita nyanyi, Tuhan Yesus berkata, sudah genap, artinya sudah selesai tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Kuasa kegelapan itu dikalahkan, kita ditebus, kita diambil kembali dari belenggu, dari kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan seperti ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, ini bicara tentang Kristus jadi manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara sekalian, kematian Kristus itu sebenarnya kemenangan atau kekalahan. Bagi orang Romawi, bagi orang Yahudi, mereka sorak-sorak, "Wale, Yesus mati, kita menang, kita menang." Ya. Tetapi sebenarnya saudara, di balik kematian Kristus itu bukan kekalahan. Justru itu ada kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan iblis dan sebagainya. Di atas kayu salib inilah perkataan di dalam Kejadian itu digenapi. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunanmu, yaitu ular, ya iblis. Nah ini sudah genap. Melalui kematiannya, Kristus mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga kita bisa kembali ditebus menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terakhir, kematian Kristus itu bersifat membenarkan orang berdosa. Ya, ini Roma 5 ayat ke-9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara, dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, murka Allah muncul lagi di sini. Saudara, kematian Kristus itu bukan sekedar mendamaikan, bukan sekedar memuaskan keadilan Allah, tetapi juga memiliki aspek, yaitu membenarkan, justified, membenarkan orang berdosa. Artinya apa, saudara, membenarkan ini? Membenarkan orang berdosa berarti dosa kita itu tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Kita itu dianggap seperti orang yang benar di hadapan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Nah, poin ini nanti akan kita bahas ya pada waktu kita berbicara tentang doktrin keselamatan. Di situ nanti ada satu istilah pembenaran melalui iman. Jadi dibenarkan itu artinya kita tidak lagi diperhitungkan dosanya, saudara. Kita diampuni, kita dibenarkan. Seperti orang di pengadilan, dibenarkan oleh hakim. Bukti-bukti tidak cukup kuat. Saksi-saksi tidak kuat untuk menuduh. Maka diketok palu, kamu dianggap tidak bersalah. Kamu bebas dari segala tuntutan. Nah, inilah konsep dibenarkan itu. Nah, kita ini dibenarkan, saudara, bukan karena kita ini memang benar. Bukan. Kita ini orang berdosa. Lihat Paulus ngomong, kita dibenarkan oleh darahnya. Bukan oleh diri kita sendiri. Tapi karena Kristus sudah mewakili kita, kematiannya itu membenarkan kita orang yang berdosa. Maka itulah sebabnya tadi di dalam Roma dikatakan, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kenapa? Karena semua dosa sudah tidak diperhitungkan. Keadilan Allah sudah dipuaskan. Dan kita sekarang sudah dibenarkan, justified oleh kematian Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang membedakan ya prinsip kematian Kristus dengan semua ajaran agama di dalam dunia.
Semua agama mengajarkan manusia berusaha mendapatkan keselamatan, mencari keselamatan, memperoleh keselamatan atas usahanya sendiri. Hanya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mengatakan keselamatan itu datang bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena Kristus yang mati bagi kita. Dan kematiannya itu memberikan satu dampak yang luar biasa kepada kita. Ya, jadi saudara, hari ini kita belajar secara singkat tentang sifat kematian Kristus bagi kita. Ya, oke, saya sampai di sini dulu. Saya akan stop share screen dan kita bisa masuk di dalam momen tanya jawab.